Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajiannya. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan nantinya mempresentasikan. Yang pertama, ada Devi Karnia Alvina, ada Effendi Yusuf, ada Widya Astuti, ada Hasfa Hani, dan ada Vira Nurza Yuda, dan saya sendiri Immanuel Tobing sebagai moderator. Baiklah, kita akan mendengarkan presentasi yang pertama dari teman saya, Effendi Yusuf. Saya persilahkan. Siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Dan tugas-tugas siklus manajemen sumber daya manusia dalam penggajian sebagai berikut. 1. Merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. 2. Pelatihan. 3. Penugasan pekerjaan. 4. Kompensasi atau penggajian. 5. Evaluasi kinerja. 6. Mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Baik, terima kasih untuk teman saya Yusuf yang sudah mempresentasikan dengan jelas dan baik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vira. Saya persilakan. Aktivitas siklus penggajian berpusat pada sistem penggajian. Pertama, Departemen MSDM, kemudian menuju ke perubahan dalam penggajian, masuk ke dalam sistem penggajian, keluarlah laporan. Kemudian, berbagai departemen masuk data kehadiran dan waktu, menuju sistem penggajian dan keluar laporan. Kemudian, lembaga pemerintahan masuk tarif dan instruksi pajak, masuk ke sistem penggajian dan keluarlah pajak penghasilan dan laporan pajak. Kemudian, pegawai masuklah pengembalian dan potongan pajak ke sistem penggajian dan keluar cek gaji. Sedangkan bank dari sistem penggajian sendiri cek penggajiannya melalui bank. Dan yang terakhir, asuransi dan perusahaan lain masuk kepada perubahan tarif dan instruksi menuju sistem penggajian dan keluarlah cek dan laporan. Terima kasih untuk teman saya Vira yang sudah mempresentasikannya dengan baik dan jelas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nindi. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opsi outsourcing biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Yang pertama, mengurangi biaya. Sebuah biro jasa penggajian atau PEO juga menghemat dana dengan mengeliminasi kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara keahlian pegawai yang diperlukan. Kemudian dana tersebut dialihkan untuk mematuhi hukum pajak yang berubah secara terus-menerus. Yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. PEO menyetarakan biaya untuk proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat sama luasnya dengan yang biasanya disediakan PEO untuk perusahaan besar. Yang ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer. Sebuah biro jasa penggajian atau PEO mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi atau yang biasanya disebut SIA. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk teman saya Nindi yang sudah mempresentasikan dengan baik dan jelas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hani. Saya persilakan. Pemrosesan penggajian. Adanya ancaman. 1. Data waktu yang tidak akurat. Kedua, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Ketiga, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Keempat, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otoritas. Kelima, kinerja yang kurang baik. Adanya prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. 1. Otomatisasi pengumpulan data berbagai pemeriksaan edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data waktu kerja. Kedua, total batch dan pengendalian aplikasi lainnya.
seperti rekening clearing, penggajian, dan tinjauan peraturan IRS. Ketiga, setoran langsung. Distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajian. Penyelidikan cek gaji yang tidak diklaim, akses terbatas ke cek gaji kosong, pemberian nomor tercetak dan perhitungan serta pencatatan periodik untuk semua cek gaji. Penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian yang dipelihara sebagai dana tetap. Keempat, prosedur pembuatan cadangan. Rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis, enskripsi data. Kelima, pengembangan dan tinjauan periodik atas metrik kinerja yang tepat. Oke, thank you untuk teman saya Hani yang sudah mempresentasikan dengan baik dan jelas juga. Dan terakhir, akan tiba saatnya sampai kesimpulan. Dan teman saya Widya akan menjelaskan tentang kesimpulan bagi kita semua, bagaimana kesimpulan materi kami ini keseluruhannya. Saya persilakan untuk teman saya Widya. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi MSDM atau penggajian terdiri atas dua subsistem yang saling terhubung tetapi terpisah, MSDM dan penggajian. Sistem MSDM mencatat dan mengolah data mengenai aktivitas pengrekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem penggajian mencatat dan mengolah data yang digunakan untuk membayar para pegawai atas jasa mereka. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenagakerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah. Yang pertama, kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data, waktu, dan kehadiran yang tidak valid atau disajikan lebih. Dan yang kedua adalah membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat. Di bawah ini terdapat fungsi-fungsi individu yang berbeda. Yang pertama, saya akan meringkas saja, mengotarisasi dan membuat perubahan terhadap file induk pengajian. Yang kedua adalah mencatat dan memverifikasi waktu kerja pegawai. Dan yang ketiga, menyiapkan cek gaji. Keempat, mendistribusikan cek gaji. Dan yang kelima, merekonsiliasi rekening bank penggajian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Baiklah, terima kasih untuk teman saya semuanya yang sudah mempresentasikan dengan baik dan benar. Dan demikianlah presentasi dari kami kelompok 4 tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajiannya. Kiranya teman-teman semua yang mendengarkan bisa mengambil poin-poin dari apa yang telah kami presentasikan. Dan kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kata salah penyampaian ataupun kesalahan dari perlakuan kami. Kiranya kita memakluminya. Terima kasih, kami dari kelompok 4. Izin pamit, saya Immanuel Tobing. Selamat siang.